Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safira. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dari video ini untuk menyelesaikan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan untuk pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang efektif. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Jadi, konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental yang dimana menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu, banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Kahn dalam Watkins 1992, sebagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yakni sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan. Yang kedua ada sebagai karakteristik seseorang, dan yang ketiga ada sebagai kategori perilaku. Sebagai pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Dan yang kedua ada menurut Miftah Toha dalam bukunya, yaitu Kepemimpinan dalam Manajemen. Jadi dalam buku tersebut menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain saat seperti yang ia lihat. Dan yang ketiga ada menurut Hasibuan dalam bukunya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi berdasarkan definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Apa sih gaya kepemimpinan bagi orang human resources? Pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi kalian, mungkin istilah gaya kepemimpinan atau leadership style adalah hal yang baru. Jadi, berikut adalah beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Rifai dalam bukunya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jadi, gaya kepemimpinan didefinisikan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama ada karisma. Nah, karisma ini memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, mendapatkan respek dan kepercayaan. Dan yang kedua ada inspirasi. Jadi di dalam inspirasi ini seorang pemimpin mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha, mengekspresikan ada tujuan penting dalam cara yang sederhana. Dan yang ketiga ada simulasi intelektual. Nah, dapat menunjukkan inteligensi rasional, pemecahan masalah secara hati-hati. Dan yang keempat ada memperhatikan staf secara individu. Jadi seorang pemimpin bisa menunjukkan perhatian terhadap pribadi, memperlakukan karyawan secara individu, melatih dan menasehati. Nah, adapun dimensi dan indikator dari gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama ada kepemimpinan otoriter, adalah kepemimpinan yang berdasarkan kekuasaan mutlak. Dan yang kedua ada kepemimpinan demokrasi. Maksudnya kepemimpinan demokratis merupakan
menjalankan perannya secara pasif. Kepemimpinan itu dikembangkan, bukan ditemukan. Orang-orang yang berbakat memimpin akan muncul dengan sendirinya. Akan tetapi, untuk tetap berada di atas di posisi pemimpin, karakter-karakter dasar kepemimpinan itu harus dikembangkan. Menurut Jack Welch, ada 5 ciri khas seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, yaitu memiliki energi positif. Jadi, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki energi positif dari hidupnya, sehingga mampu memimpin dan mengarahkan pengikutnya dengan baik pula menuju tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, memberikan energi ke orang lain. Jadi, seorang pemimpin yang mampu memberikan energi yang penuh, yang positif kepada anak para pengikutnya dengan disalurkannya energi positif ke anggota tim yang ada. Dan yang ketiga, ada tegas dalam memberikan keputusan. Jadi, seorang pemimpin harus mampu memberikan keputusan dengan cepat dan tegas agar pengikutnya tidak dalam kebingungan. Dan yang keempat, ada eksekusi. Jadi, seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan dan memutuskan, namun juga mengeksekusi apa yang telah dia bicarakan, semua hal yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan yang kelima, ada passion. Jadi, pemimpin yang baik pasti punya passion atas apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya. Dengan passion ini, seorang pemimpin akan mampu bekerja dengan sepenuh hati dan seluruh tim pasti akan ikut terpengaruh sehingga bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif. Nah, tanpa kita sadari, dalam sebuah kepemimpinan ternyata juga sangat dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki yang bersangkutan. Ini juga bisa nampak bagaimana seseorang itu memiliki gaya kepemimpinan atau seni memimpinnya. Beberapa hal yang perlu untuk mematangkan bakat kepemimpinan yang mempengaruhi diantaranya pemimpin agar memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain untuk bekerja secara efektif dan efisien melalui kompetensi pemimpinnya itu. Yang pertama, ada kompetensi teknis. Jadi, kompetensi teknis ini bersifat keterampilan dan pengetahuan atau maksudnya dalam kemampuan atau teknis yang harus dimiliki di bidang pengolahannya. Dan yang kedua, ada kompetensi manajerial. Ini bersifat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, pengendalian, dan kemampuan mengevaluasi serta tindak lanjut. Dan yang ketiga, ada kompetensi sosial. Jadi, kompetensi ini untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan antar manusia sebagai hakikat manajemen dan kepemimpinan. Dan yang keempat, ada kompetensi strategi. Kemampuan memprediksi untuk melihat jauh ke depan dan merumuskan masalah dan strategi penyelesaian masalahnya. Selanjutnya ada kompetensi etika, merupakan bagian yang sangat penting di era sekarang ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan yang keenam, ada kompetensi memotivasi diri. Hal ini menjadi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berorganisasi karena memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Maka sangatlah penting untuk mengetahui kepemimpinan yang efektif. Menurut Profesor Dr. Haji Subagio Sastrodiningrat, MPA, dalam bukunya Kapita Selekta Manajemen dan Kepemimpinan, terutama kepemimpinan dalam manajemen pemerintahan di tingkat eselon manapun mereka berada, sebaiknya mempunyai 7 matra atau
sebagai pemimpin atau leader, dan yang kedua ada pemimpin sebagai wirausaha, dan yang ketiga pemimpin sebagai manajer, yang keempat ada pemimpin sebagai administrator, dan yang kelima ada pemimpin sebagai pengawas, dan yang keenam ada pemimpin sebagai staff, dan yang ketujuh ada pemimpin sebagai teknis. Jadi kesimpulan dari pembahasan pemimpin yang efektif adalah kepemimpinan merupakan suatu tindakan seorang untuk mempengaruhi orang lain, mampu berkomunikasi secara jelas sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Saat sekarang ini, kepemimpinan menitikberatkan kepada kemampuan pemimpin untuk berpartisipasi dengan lingkungannya dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Secara garis besar, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu energi secara fisik dan mental, keahlian teknis, teaching skill, kemampuan berkomunikasi, kestabilan emosional, human relationship, dan kemampuan untuk memotivasi anggotanya. Pemimpin yang efektif pada masa sekarang ini adalah pemimpin yang tidak hanya berorientasi terhadap tugasnya sebagai pemimpin, namun juga dapat berorientasi kepada hubungan manusia, yaitu mampu memotivasi, bekerja sama, dan bergaul serta mensejahterakan anggotanya. Sekian dari video pembahasan tentang pemimpin yang efektif. Mohon maaf bila ada kata dan kekurangan selama video ini berlangsung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.